Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Praktikum Komputasi Statistik RC. Di sini kami akan menjelaskan tentang kode yang ada pada modul praktikum minggu ini, yaitu metode resampling bootstrap. Selamat menyaksikan. Tapi sebelum itu, marilah kita berkenalan dengan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada Cecilia Putri Subandi dengan akhir NIM 12, Jaglan Alkavela dengan akhir NIM 15, Nawab Abdurrahman dengan akhir NIM 18, dan Lisa Diani Amelia dengan akhir NIM 21. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus pertama. Pada kode contoh kasus ini, kita menggunakan metode bootstrap untuk menghitung rata-rata dan interval kepercayaan 95% dari data asli yang dimiliki. Nah, data asli ini sendiri terdiri dari nilai-nilai yang dimasukkan pada fungsi data seperti 22,5, 21,8, 23,1, dan seterusnya. Bootstrap melakukan 1000 iterasi yang dimana setiap iterasi mengambil sampel acak dengan pengembalian dari data asli, menghitung rata-rata sampel tersebut, dan menyimpannya. Nah, setelah iterasi selesai dilakukan, kuantil 2,5% dan 97,5% dari distribusi rata-rata bootstrap dihitung untuk mendapatkan interval kepercayaan 95%. Output kode menunjukkan bahwa rata-rata data asli adalah 22,72 dan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata adalah 22,8 dan 23,14. Berikutnya ada contoh kasus 2 di mana terdapat dataset sebanyak ada 7 data, lalu dibuat fitur checkpointnya di mana kalau misalkan setiap disampling bakal menghasilkan hasil yang sama. Di sini digunakan 1000 iterasi dan juga banyaknya ukuran, itu adalah ukuran dari dataset yang dideklarasi yaitu 7. Lalu untuk menyimpan hasil bootstrap sendiri digunakan bootstrap variance, di mana bootstrap variance itu adalah numeric and iteration. Lalu digunakan iterasi di mana for i in one, artinya untuk setiap i di 1 sampai n iterasi atau 1 sampai 1000. Digunakan fungsi sampel di mana sampel adalah data, size-nya adalah n size, dan juga replace itu sama dengan true. Replace sama dengan true artinya pengembalian. Bootstrap variance i itu adalah sama dengan var sampel. Lalu setelah itu kita hitung interval kepercayaannya di mana digunakan fungsi kuantil dan juga dari adanya parameter tambahan yaitu 0,025, artinya itu adalah selang kepercayaan ketika nilai alfanya itu di 0,025. Lalu untuk upper boundnya adalah 0,975. Selanjutnya untuk mencetak hasil didapatkan variansi data asli adalah 34,81, dan juga untuk interval kepercayaan 9%, untuk variansi 5, dan juga 57,57. Kasus kedua, Anda sedang mengevaluasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dari 5 tim berbeda dalam sebuah perusahaan. Waktu penyelesaian dalam hari yang dicatat adalah 12, 15, 20, 18, 14. Gunakan teknik jackknife untuk mengetahui seberapa stabil median waktu jika penyelesaian satu tim dihilangkan dari perhitungan. Data awal, data C 12, 15, 20, 18, 14. Fungsi untuk menghitung median jackknife median function data nlight data median original median data median jackknife numeric. F IIN 1 data jack data median jackknife median data jack. Estimate jackknife untuk median jackknife estimate median jackknife bias median jackknife estimate median original variance sum median jackknife estimate pangkat 2 per n. List median jackknife estimate bias variance. Hitung estimate jackknife untuk median. Result median jackknife median data. Result median jackknife menghasilkan output median jackknife 16, bias 1, variance 1. Di mana penjelasan kodenya adalah data awal, data yang digunakan adalah C 12, 15, 20, 18, 14, di mana mendefinisikan waktu penyelesaian proyek dari 5 tim. Fungsi jackknife median, fungsi ini untuk menghitung estimate jackknife untuk median dengan langkah-langkah. Langkah 1 menghitung median awal menggunakan seluruh data. Langkah 2 iterasi melalui setiap elemen, hilangkan satu elemen lalu hitung median untuk data yang tersisa atau data jack. Langkah 3 simpan semua nilai median yang dihitung tanpa satu elemen dalam vektor median jackknife.
Estimate median jackknife dihitung sebagai median dari nilai dalam median jackknife. Bias dihitung sebagai selisih antara median jackknife dengan median asli. Variance dihitung dari nilai deviasi antara elemen median jackknife dan estimate median jackknife. Eksekusi fungsi jackknife median dipanggil untuk data awal dan hasilnya disimpan dalam result median. Output yang didapat, penjelasannya adalah median jackknife, nilai estimate median jackknife 16 menunjukkan median tetap stabil saat satu tim dihilangkan dari perhitungan. Bias sebesar 1 menunjukkan median jackknife sedikit lebih tinggi dibandingkan median awal yaitu 15. Variance sebesar 1 menunjukkan hasil median jackknife antara iterasi cukup kecil menandakan sebuah kestabilan. Selanjutnya kita akan membahas salah satu soal dari tugas individu sebelumnya, di mana soalnya yaitu buatlah 30 data dengan min 65 dan standar deviasi 1,25. Lalu, gunakan teknik bootstrap untuk memperkirakan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata data tersebut. Jadi pertama, kita buat dulu datanya. Sebelum buat data, karena ini merupakan pengacakan, kita gunakan fungsi setSheet supaya hasil pengacakan kita akan menghasilkan hasil yang sama setiap kali kita run ulang blok kodenya. Kita buat setSheet 1, 2, 3, kemudian kita bangkitkan datanya. Objek data diassign dengan fungsi rnorm, di mana fungsi rnorm ini akan menghasilkan bilangan acak yang berdistribusi normal. Dengan argumennya itu 30 adalah jumlah data yang ingin dihasilkan. Kemudian min sama dengan 65 dan SD atau standar deviasi senilai 1,25. Kemudian kita buat parameter bootstrapnya dengan n iterations sama dengan 1000, yang artinya jumlah iterasinya sama dengan 1000. Kemudian n size yaitu length data. Jadi n size ini akan berisi panjang data, di mana panjang data kita sebelumnya itu sebanyak 30. Kemudian kita simpan hasil bootstrapnya. Bootstrap means diassign dengan numeric n iterations, di mana fungsi numerik ini akan membuat suatu vektor dengan panjang tertentu, di mana dengan panjangnya yaitu n iterations senilai 1000. Jadi bootstrap means akan menjadi vektor dengan panjang 1000. Panjang vektornya yaitu 1000. Kemudian kita gunakan fungsi loop untuk mengacak dan mencari nilai rata-ratanya tadi. For I in 1 sampai n iterations. Jadi iterasinya akan berjalan sebanyak n iterations yaitu 1000 kali. Sample diassign dengan sampel data, size sama dengan n size, replay sama dengan true, di mana objek sampel akan menyimpan hasil pengacakan, yaitu fungsi sampel tersebut, hasil pengacakan dari data yang sudah kita bangkitkan sebelumnya, dengan size atau ukurannya yaitu n size-nya itu panjang data tadi 30, berarti sampel ini akan berisi pengacakan dengan jumlah 30 data, di mana dilakukan pengembalian karena replay sama dengan true. Kemudian bootstrap means i diassign dengan min sample. Jadi bootstrap means i bootstrap means ini akan menyimpan rata-rata dari hasil pengacakan sebelumnya. Nah, karena tadi bootstrapnya iterationnya sebanyak 1000 kali dan bootstrap means tadi kita dengan panjang 1000, maka nanti setiap hasil rata-rata dari setiap hasil pengacakan akan masuk ke objek bootstrap means. Kemudian kita hitung interval kepercayaannya. Lower bound atau interval kepercayaan bawah diassign dengan kuantil bootstrap means 0,025, di mana lower bound akan berisi kuantil 0,025 di bagian bawah dari data untuk rata-ratanya bootstrap means. Kemudian upper bound diassign dengan kuantil bootstrap means 0,975. Jadi upper bound ini akan berisi kuantil atas 0,975 dari data bootstrap means yang tadi. Kemudian kita keluarkan hasilnya dengan code cat sprintf rata-rata dari data asli %.2f/n min data. Baris ini akan menghasilkan output rata-rata data asli dan min datanya. Didapatkan min data rata-rata asli itu sebesar 64,94. Nah, %.2f itu artinya menghasilkan bilangan float 2 angka di belakang koma, yaitu 94 itu. Kemudian cat sprintf interval kepercayaan 95% untuk rata-rata, %.2f untuk lower bound dan upper bound. Baris ini akan menghasilkan interval kepercayaan 95% untuk rata-ratanya, yaitu batas bawahnya yaitu 64,50 dan batas atasnya 65,37.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas 10 modul komputasi statistik ini. Semoga kita tidak bertemu di mata kuliah yang sama. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.